Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, M. Natsir Asnawi, dalam kanal The 1 Minute of Law Studies. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari episode 3 kemarin yang membicarakan tentang asas-asas hukum acara perdata. Untuk episode kali ini kita akan membahas ada 3 asas hukum acara perdata yang merupakan paket asas hukum terkait dengan bagaimana mengatasi pertentangan antar norma. Sebagaimana kita ketahui, rekan-rekan sekalian, ada 3 asas hukum acara perdata berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan konflik antar norma. Yang pertama adalah lex specialis derogat legi generali. Yang kedua adalah lex superior derogat legi inferior. Dan yang ketiga adalah lex posteriori derogat legi priori. Untuk redaksinya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Yang pertama, lex specialis derogat legi generali. Artinya bahwa ketentuan khusus atau undang-undang khusus itu menyingkirkan aturan atau perundang-undangan yang lebih umum. Nah, untuk menerapkan aturan ini harus diketahui bahwa antar peraturan tersebut merupakan peraturan yang berada di rumpun yang sama, misalnya sama-sama mengatur tentang hukum acara di peradilan. Yang kedua, lex superior derogat legi inferior. Aturan yang lebih tinggi menyingkirkan aturan yang lebih rendah. Undang-undang yang lebih tinggi, perundang-undangan yang lebih tinggi menyingkirkan peraturan atau perundang-undangan yang lebih rendah. Misalnya, ketika terjadi konflik norma dalam peraturan pemerintah dengan undang-undang yang berada di atasnya, maka yang harus diikuti adalah perundang-undangan tersebut, bukan peraturan pemerintahnya. Nah, konflik norma antar perundang-undangan ini dari sisi level tadi itu bisa disebabkan karena peraturan pemerintah yang diamanatkan sebagai peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang itu tidak mengikuti asas-asas atau prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga ada kemungkinan apa yang diatur dalam peraturan pemerintah itu bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Yang ketiga, Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, asas superior lex posteriori derogat legi priori, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan terbaru menyingkirkan peraturan yang lama, yang lebih lama. Nah, peraturan terbaru menyingkirkan peraturan lebih lama ini tidak selalu harus yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan yang lebih lama tersebut. Artinya bahwa ketika peraturan terbaru ini hanya berupa peraturan pemerintah, maka dalam konteks tertentu dia bisa menyingkirkan undang-undang dengan menggunakan prinsip lex posteriori derogat legi priori. Namun demikian, hal ini jarang terjadi. Biasanya antar peraturan itu untuk disingkirkan minimal harus level, tapi juga tidak merupakan sesuatu yang pasti karena mengingat kebutuhan pengaturan hukum itu selalu berkembang, sementara untuk mengesahkan undang-undang seringkali memakan waktu lama. Nah, makanya kadang-kadang untuk menindaklanjuti atau menyiasati perkembangan hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat, dibuatlah peraturan-peraturan terbaru yang tidak berbentuk undang-undang, bisa berupa peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden, bisa peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan menteri, dan sebagainya. Itulah 3 asas hukum yang kita bahas pada kesempatan ini. Masih ada beberapa asas hukum lain yang akan kita bahas di episode berikutnya, so stay tune di The 1 Minute of Law Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sukses.